Indonesia keluar dari AFF karena dianggap tidak lagi bonafit sebagai kejuaraan. Ya. AFF 2024 kemarin, Apalagi banyak kekecewaan dari wasit ya. ya wasitnya juga begitu. Juaranya adalah Vietnam, Ya. mengalahkan Thailand, dan Vietnam hanya mengandalkan satu orang naturalisasi, penyerang ya. Ya. Itu fakta aja kita sampaikan. Benar. Nah, ini informasi yang beredar di media sosial ini tayang yang saya dapatkan di salah satu satu lagi, masih ada dua nih ya. informasi yang beredar. PSSI keluar dari AFF. Kita tahu Asian Football Federation ya. Ya. Kita tahu AFF itu adalah piala khusus negara-negara ASEAN yang tidak masuk kalender FIFA. Benar. Jadi para pemain nasional yang dipanggil oleh timnasnya berhak untuk tidak ikut, Ya. karena tidak ada di kalender FIFA. Dan turnamen ini dianggap turnamen ece-ece karena tidak ada VAR. Ada VAR nggak sih? Nggak ada ya VAR ya. Tidak masuk kalender FIFA. Terus pemainnya boleh siapa saja gitu. Sehingga ada isu kemarin, saya juga sempat terima isu ini, Indonesia keluar dari AFF karena dianggap tidak lagi bonafit sebagai kejuaraan. Ya. AFF 2024 kemarin, Apalagi banyak kekecewaan dari wasit ya. ya wasitnya juga begitu. Juaranya adalah Vietnam, Ya. mengalahkan Thailand, dan Vietnam hanya mengandalkan satu orang naturalisasi, penyerang ya. Ya. Itu fakta aja kita sampaikan. Benar. Nah, ini informasi yang beredar di media sosial ini tayang yang saya dapatkan di salah satu akun Facebook ya. Namanya Bang Barok. Ada lagi beberapa akun, tapi beberapa itu sudah ada yang dinonaktifkan atau dihapus atau ditandai oleh Facebook. Nah, di Bang Barok ini kira-kira narasinya seperti ini. Ada gambar Erick Thohir lagi di depan media gitu ya. Dan dia menyampaikan di situ PSSI keluarkan pernyataan tegas akhirnya. Ini gimana titik komanya nggak jelas juga nih. PSSI keluarkan pernyataan tegas akhirnya timnas Indonesia resmi keluar. Titik 2. Dari U19, U20 dan senior sudah tidak akan lagi ikut Piala AFF. Jadi ini kira-kira boleh saya simpulkan AFF keluar dari AFF baik U19 maupun U senior gitu ya. Dan di sini kenapa narasi ini bisa menyesatkan karena ada foto Erick Thohirnya gitu ya. Ya. Seolah-olah memang itu adalah pernyataan resmi dari Erick Thohir. Nah, kemudian kita coba cek ke belakang gitu ya, seperti Bang Gaib tadi sampaikan, rentetan kekalahan selama AFF ya, yang memang Indonesia tidak mengeluarkan pemain utamanya ya untuk bertanding melawan negara-negara ASEAN ini. Pemain kelas 2 lah ya. Kelas 2 lapis 2 kalau Bang Gaib bilang. Tetapi itu yang pemain Indonesia banyaknya kan, bukan naturalisasinya. Cuma Rafael Struik ya. Dan banyak yang menilai kegagalan meraih kemenangan di AFF ini yang menjadi banyak frustasi di PSSI maupun di publik, kekecewaan lah gitu ya. Dan narasi ini kemudian muncullah kabar ini. Dan setelah kita cek, saya langsung menuju ke websitenya AFF. Benar nggak sih Indonesia sudah keluar gitu. Nah, cek di website itu masih ada Bang. Indonesia, Australia, semua masih 11 negara itu masih bertengger di sana. Dan saya kemudian mencoba melihat konferensi pers yang disampaikan Erick Thohir tadi gitu ya. Tidak ada satu informasi pun yang menjelaskan Indonesia keluar dari AFF gitu ya. Ya. Nah, dan narasi itu muncul hanya dari akun media sosial ini. Jadi bisa dibilang tidak ada informasi valid yang disampaikan Erick Thohir atau pengurus PSSI lainnya Indonesia keluar dari AFF. Gitu kesimpulannya, Bang. Oke, jadi
di situsnya AFF Indonesia masih ada di sana ya. Masih ada di situsnya, masih di website masih ada. Di video yang ada Erick Thohirnya menyampaikan informasi kepada publik juga tidak ada menyampaikan, tidak satu patah kata pun yang menyebutkan Indonesia keluar dari AFF. Oke. Informasi yang menyatakan bahwa PSSI menyatakan Indonesia keluar dari AFF kita nyatakan hoax ya. Oke. Indonesia masih berpartisipasi dalam Piala AFF karena memang lebih pada hype-nya tinggi. Ya. Masyarakat kita juga seneng bola. Dan yang paling penting nih, unsur bisnisnya juga iya, penontonnya gede, luar biasa. penontonnya besar dan iklannya juga banyak untuk televisi ya. Termasuk juga buat pemasukan buat PSSI-nya juga besar. Jadi besar. Selanjutnya terakhir nih, Nil, terkait dengan BPJS Kesehatan yang menjelaskan adanya daftar 144 penyakit yang tidak bisa dirujuk di rumah sakit. 144 ini bukan dikit loh. Iya. Banyak loh. Nah ini ibu saya sempat kirim juga nih. Ya benar. Ibu saya sempat WA, Mas. Karena ini kok banyak rumah sakit yang kita nggak bisa berobat. Nih bener apa enggak gitu? Ini gimana nih beritanya Nil? Jadi ada sebuah screenshot ya yang menyampaikan informasi. Di situ ada logo Dinas Kesehatan ya, Dinas Kesehatan Kota Malang, dan di situ disebutin 144 penyakit yang tidak dapat dirujuk ke rumah sakit. Dan dari informasi itu aja, dari bentuk sakit-sakit jadi sakitnya yang 144 itu diantaranya adalah kejang demam, tetanus, HIV and AIDS tanpa komplikasi, migrain, vertigo. Ini waduh, ini penyakit yang sering banget nih buat ibu-ibu ini. Iya, terus juga tuberkulosis, padahal tuberkulosis ini sudah digratiskan pemerintah kan, obatnya digratis pemerintah. Asma, bronkitis, dan banyak ada 144 termasuk di sini keracunan makanan, alergi makanan. Dan ini dianggap sebagai penyakit yang tidak dapat dirujuk oleh BPJS. Ini tadi BPJS ada beritanya juga membantah juga informasi tadi apa tuh? Oh ini karyawannya menggunakan asuransi swasta. Masa sih gak pakai BPJS kan? Jadi udah dibantah sama Humas BPJS bahwa karyawan BPJS semua pakai BPJS. Nah terkait dengan asuransi swasta itu pribadi. Jadi nggak ada dari perusahaan yang gitu, bayar kan? Perusahaan yang bayar tuh nggak ada, katanya itu pribadi aja. Gitu. Nah ini setelah yang tadi yang 194 ini saya telusuri, benar nggak sih ada perubahan? Memang ada kan penyakit tertentu yang tidak bisa ya, ada beberapa, tapi nggak 144 saya. Ya memang ada yang nggak bisa di BPJS, tapi nggak sebanyak itu juga. Ya. Dan ketika itu, ketika saya confirm cari beberapa sumber gitu ya, apakah benar BPJS Kesehatan mencoret 144 ini? Nah, ternyata beberapa media itu sudah memberitakan bahwasanya sudah ada bantahan ya dari Kepala Humas BPJS Rizky Anugrah. Dia bilang memang benar terdapat 144 penyakit pengobatannya harus dioptimalkan di FKTP, tetapi bukan berarti tidak bisa dirujuk ke rumah sakit. Jadi peserta tetap bisa dirujuk atau fasilitas kesehatan tingkat lanjut apabila memenuhi indikasi medis dan standar kompetensi dokter Indonesia. Aturan ini sudah berlaku lama. Diagnosis sesuai kompetensi FKTP atau tuntas di FKTP. FKTP itu adalah fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Tingkat lanjut ya. Tapi masih bisa dirujuk jika sesuai indikasi rujukan spesialistik mengacu pada standar kompetensi dokter Indonesia. Jadi ada standar rujukannya gitu ya. Baru kemudian dia bisa dirujuk ke tingkat lanjut. Itu ada nomor 31 benda asing. Maksudnya santet gitu ya. Kan benda asing masuk ke dalam tubuh. Iya. Jadi tiba-tiba batu, paku gitu kan. Jarumnya benda asing tuh. Bener. Jadi misalkan dia dirujuk dari vaskes pertama ke vaskes 2 kan harus ada indikasinya. Ada indikasi. Nah,
udah batas tertentu baru bisa Baru bisa dikirim dimaksimalin dulu ya, di fase vaskes 2, pertama. fase pertama. Jadi kalau di sini penjelasannya adalah harus dioptimalkan di FKTP, fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Apabila memenuhi indikasi medis standar kompetensi dokter Indonesia 2012. Jadi bisa dirujuk jika memang ada indikator, misalkan panasnya memang udah gawat darurat gitu ya. Nah batasnya itu sudah ditentukan di standar kompetensinya. Nomor 54 ada penyakit cacing tambang. Cacingan kemarin. Gak bisa. Awas tuh, maksimalin dulu di vaskes pertama. Cacing tambang. Buta senja berarti pagi bisa lihat. Senja aja ya nggak bisa lihat ya. Jadi jangan khawatir, sebenarnya penyakit-penyakit ini masih bisa diobati di vaskes pertama, bisa dirujuk ke rumah sakit vaskes kedua atau selanjutnya. Tapi dengan standar memang memenuhi standar tadi. Ya. Misalkan kalau nggak salah waktu itu suhu pada sekian baru bisa kemudian langsung ke rumah sakit. Nah panasnya udah berapa hari, pada suhu berapa. Jadi dimaksimalin ke vaskes pertama. Setelah klinik ya, Pratama ya. Setelah itu klinik Pratama, setelah itu baru saya juga pernah waktu itu anak saya pakai BPJS terkait dengan gigi bungsu ya. Gigi bungsu, terus saya bawa ke vaskes pertama, terus sama ininya fase pertama itu dilihat, kemudian di foto segala macam, dibilang ini harus dioperasi. Kita nggak punya alatnya di sini, harus dirujuk ke rumah sakit. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit, ke rumah sakit di RSUD maupun di rumah sakit Hermina gitu. Dia tinggal kita suruh milih yang mana yang mau dia tunjuk. Jadi kalau memang ada alat, kalau cuma sekedar cabut saya bisa. Benar. Tapi ini gigi bungsu yang belum tumbuh tapi udah harus dicabut. Nah itu butuh operasi besar. Akhirnya dirujuk juga. Jadi 144 ini masih bisa dirujuk ke rumah sakit. Tapi benar-benar ditangani secara maksimal. Kalau memang udah kayaknya nggak bisa kita tangani, baru dibawa ke rumah sakit. Jadi maksudnya rumah sakit ini vaskes kedua kali ya. Karena kan vaskes pertama BPJS itu adalah klinik Pratama, puskesmas, apalagi namanya, dua itu doang kan? Ada juga praktek dokter ya. Praktek dokter, praktek bidan itu klinik Pratama juga. Itu. Dukun yang nggak ada sih. Dukun nggak ada ya? Nggak ada. Dukun nggak ada. Dukun beranak terima pasien BPJS. Kayak influenza, itu kan fase pertama aja kan. Harus sampai Anda dibawa ke rumah sakit RSCM kan untuk sekedar flu. Kasihan antri ntar. Kasihan antri Pak, makin sakit ntar, makin ini. Cuman terakhir itu ada itu Bang, ada debat soal penyakit akibat rokok katanya nggak bisa dilayani BPJS. Terakhir aku lihat di media sosial rame tuh. Iya, karena paru ya. Karena beban BPJS kesehatan terkait dampak penyakit yang diakibatkan oleh rokok itu tinggi sekali ternyata. Kanker, pneumonia, terus sampai bisa ke tumor, jantung. Itu ternyata banyak kan. Saya agak setuju sih soal itu. Setuju ya Bang ya? Setuju, karena saya nggak ngerokok ya. Iya, sama lah kita nggak ngerokok Pak. Jadi katanya nih ya, buat cowok, jangan bilang sayang sama anak istri deh kalau masih ngerokok. Masih ngerokok, iya sih. Begitu katanya. Saya cuma nyampein doang. Memang benar gitu Bang. Kalau bilang aku sayang padamu, istriku, anak-anakku, tapi masih ngerokok. Sekarang muncul debat itu di media sosial. Beli rokok 30.000 sebungkus. Sementara iuran BPJS cuma segitu juga per bulan. Per bulan. Itu pun masih nunggak. Itu nunggak. Jadi nggak imbang sebenarnya. Makanya ada rencana beli rokok aja dia mampu. Masa untuk biaya kesehatan dia nggak mampu. Ya itu ciri-ciri orang Indonesia tuh. Lebih memilih nikmat daripada kewajiban. Nikmat sesaat itu memang menggiurkan, Romo. Jadi gitu sebaiknya ya dikurangi lah ya. Dikurangi. Berhentilah. Seperti kata Bang Roma, yang asik-asik itu pasti enak memang. Enak ya. Sementara Romo nggak ngeliat sini. jadi lihat handphone dia.
Kurangilah kenikmatan semu ya. Ngerokok tuh kenikmatan semu loh. Bener. Alasannya cukai-cukai gitu, Iya. untuk negara gitu. Kita kan membantu negara nih. Pendapatan cukai kita tinggi gitu kan. Tapi kan yang bayarin BPJS bukan Iya. cukai. Kan kita, Romo ngerokok terus, ini pusing nih urusan kantor ngerokok gitu. Iya. Kalau udah ngerokok urusan kantor beres. Begitu kelar rokok urusan lagi. Pusing lagi. Tuh dari closing gitu. Oke ya. Nanti kita kirim video kita ini ke BPJS ya. Terkait dengan kita udah bantu nih soal ininya. Iya. Kita di bank nih. Ini banyak banget informasi screenshot tadi itu banyak beredar. Banyak berita. Termasuk ibu saya juga terima. Kadang saya dapat inspirasi hoax tuh dari ibu saya. Oh. Karena banyak WA yang dia kirim tuh hoax semua isinya. Oke. Untung punya anak. Iya. Bang Gaib gitu kan. Oke, informasi penjelasan BPJS Kesehatan soal daftar 144 penyakit tidak bisa dirujuk ke rumah sakit. Kita nyatakan hoax ya atau masih tidak benar ya. Oke.